Tolak timnas Israel ke Indonesia, kata pembela negara yang rela melihat PSSI terancam dikucilkan dan kehilangan kesempatan untuk maju. Kemana mereka ketika atlet Israel ikut kejuaraan badminton di Senayan, panjat tebing di Jakarta, lomba e-sports di Bali, baru-baru ini balap sepeda. Bahkan delegasi parlemen Israel sempat hadir di Bali. Kenapa? Baru teriak-teriak sekarang. Hola netizen yang tercinta, FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu disampaikan FIFA melalui situs resminya. Menyusul pertemuan hari ini 29 Maret 2023 antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA U20 2023. Tuan rumah baru akan segera diumumkan. Dengan tanggal penyelenggaraan turnamen masih belum berubah, potensi sanksi terhadap PSSI juga akan diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan ini, FIFA tetap berkomitmen untuk secara aktif membantu PSSI melalui kerjasama yang erat dan dengan dukungan dari pemerintahan Presiden Jokowi dalam proses transformasi sepak bola Indonesia setelah tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2023. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dikarenakan ada beberapa pihak yang menolak Israel bermain di Indonesia karena tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia. Sementara banyak juga pihak yang tidak mempermasalahkan Israel main di Indonesia karena ini merupakan kegiatan olahraga yang menjadi hajatan FIFA. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara tentang polemik tersebut. Jokowi menegaskan Indonesia secara prinsip tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun untuk urusan olahraga yaitu Piala Dunia U20 yang menjadi hajatan FIFA, Indonesia harus patuh terhadap aturan organisasi sepak bola dunia. Tapi sayangnya FIFA sudah memutuskan untuk tidak menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20 2023 ya teman-teman. Nah gimana nih menurut netizen yang berbudi pekerti luhur? Oke, satu sisi memperjuangkan kemanusiaan bangsa Palestina dengan menolak timnas Israel, dan satu sisi lagi ya Piala Dunia ditolak dan dibatalkan. Ya, sangat disayangkan dibatalkanlah Piala Dunia di Indonesia karena menolak timnas Israel. Karena pro kontra, jadi aku sebenarnya punya solusi kawan-kawan. Solusi biar cemana Piala Dunia itu jadi main di Indonesia. Ya undang aja gitu, nggak apa-apa. Jadi timnas Israel U20 tuh nggak apa-apa dia main ke Indonesia gitu. Ya nggak masalah kan gitu kan. Tapi begitu mereka bertanding dari pertandingan pertama sampai seterusnya, disitulah kita kampanyekan kemanusiaan untuk bangsa Palestina di hadapan anak-anak Israel, timnas U20-nya. Kampanye di depan anak-anak mereka, kampanye kemerdekaan tentang Palestina lah kan gitu. Kita buat itu spanduk atau poster tuh, Save Palestine, Free Palestine, PP Israel kontol manglen. Nah, kita bully orang itu, anak-anak itu kita bully, tapi kita jangan lempar-lempar botol, tetap adem ayem lah. Kita sampaikan pesan bahwasannya Israel ya kau tuh anjing biadab gitu loh ke depan anak-anak mereka karena lagi bertanding tuh kan. Biar mereka tuh tahu bahwasannya ayah mereka, mama mereka, bapak mereka itu penjajah manusia, parah lah pokoknya. Biar sampai pesan tuh, bully tuh habis-habisan, bang, memang anjing. Jadi event tetap jalan, kita mengkampanyekan kemanusiaan untuk bangsa Palestina juga jalan, tepat, pas di depan mereka. Kalau mereka bertanding di Indonesia, ya kan, gengset dipakai. Tolak timnas Israel ke Indonesia, kata pembela negara yang rela melihat PSSI terancam dikucilkan dan kehilangan kesempatan untuk maju. Kemana mereka ketika atlet Israel ikut kejuaraan badminton di Senayan, panjat tebing di Jakarta, lomba e-sports di Bali, baru-baru ini balap sepeda. Bahkan delegasi parlemen Israel sempat hadir di Bali. Kenapa? Baru teriak-teriak sekarang. Jangan musiman gini lah, banyak loh yang dirugikan. Bayangkan ketika stadion sudah revitalisasi, lagu sudah jadi, tapi tuan rumah malah diganti. Awalnya hanya pembatalan undian grup FIFA World Cup mengikuti
mencabut sanksi untuk PSSI, tapi bisa aja berakhir status tuan rumah Indonesia diganti, tanpa sama sekali berada di pihak Israel sebagai negara yang selama ini memberikan banyak luka. Tapi yang perlu diketahui adalah timnas Israel datang sebagai subjek yang mewakili federasi yang menginduk langsung kepada FIFA. Bahkan negara sendiri dilarang untuk mengintervensi hal-hal terkait federasi. Di negara manapun itu yang berlaku. Jadi jelas timnas Israel adalah perwakilan federasi yang tunduk pada FIFA. Meskipun yang menjadi dasar utama adalah Permenlu tentang larangan pengibaran, kita juga harus memikirkan nasib sepak bola ke depan. Resikonya dikucilkan dengan membuang kesempatan. Lagi-lagi siapa yang harus disalahkan dan siapa yang bisa menyelamatkan? Harapan mungkin bisa lewat presiden, tetapi beberapa pendukung presiden berteriak keras menolak hal ini. Gimana menurutmu? Diskusi ya, debat tetap pakai adab. Hari baru, statement baru dari Pak Gubernur Koster. Kali ini dia bilang dia lepas tangan dari Piala Dunia Under-20. Konteks singkat, jadi Pak Koster ini adalah gubernur Bali dan dia menolak timnas Israel datang dan bertanding di Bali. Jadi belakangan Pak Koster ini nggak mau jawab apakah sikapnya bakal berubah mengingat adanya potensi sanksi dari FIFA terhadap Indonesia. Ada 9 sanksi yang gede-gede bahaya banget. Gue ada bikin video sendiri, bisa ditonton di sana. Koster malah terkesan hendak mengalihkan bahwa penolakan itu bukan dirinya secara pribadi. Bukan sikap saya, sikap pemerintah juga. Bentar. Pemerintah? Nggak, maksud gue pemerintah mana gitu, Pak? Infonya, Pak Erick Thohir lagi terbang ke Zurich mau ngelobi FIFA. Kan Pak Erick menteri, ketua PSSI juga. Berarti kan nggak mungkin pemerintah Indonesia gitu ya. Oh, gue tahu. Pasti pemerintah Palestina, ya kan? Dia juga enggan menjawab ketika ditanya mengenai solusi agar Indonesia nggak dapat sanksi. Koster meminta awak media tidak perlu panjang lebar menanyakan soal polemik penolakan terhadap tim nasional Israel tersebut. Soal solusi, tanya ke yang berhak. Jadi mari kita tanya ke PSSI. PSSI pas ditanya, mereka bilang mereka nggak mengetahui alasan penolakannya kenapa baru disuarakan belakangan. Padahal negara tersebut telah lolos ke turnamen sejak Juli 2022. Emang dari awal yang melontarkan ketidaksetujuan itu emang bukan cuma Bali, tapi ada satu lagi, Jawa Tengah. Dari 6 daerah yang nolak 2. Nah, di artikel ini juga ditulis, ia dan Koster sama-sama merupakan kader PDI Perjuangan. Nggak mungkin dong disuruh partai. Nggak mungkin lah. Nggak tahu sih. Mungkin nggak? Jepang menjajah Indonesia 5 tahun, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, Israel menjajah Palestina bukan karena agama, tetapi karena sengketa. Jika Piala Dunia tidak terlaksana, apa kabar atlet sepak bola dan pedagang kaki lima? Israel datang ke Indonesia bukan untuk berperang ataupun menjajah, tapi mereka datang membawa perdamaian melalui sepak bola. Beginilah kalau sepak bola dicampuri dengan politik. Marilah kita dukung negara kita menjadi tuan rumah yang baik di mata dunia, karena sepak bola alat pemersatu bangsa. Semoga kita sehat, berjaya di Piala Dunia dan mengharumkan nama bangsa. Jayalah Indonesia! FIFA resmi batalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali. Hal ini dikemukakan oleh FIFA karena adanya penolakan dari Gubernur Bali kepada salah satu negara. Akibat peristiwa ini, Piala Dunia U20 terancam gagal di Indonesia. Dan berikut adalah dampak-dampaknya jika beneran sampai gagal. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Yang kedua, Indonesia bisa dikecam oleh negara lain karena tidak melaksanakan amanat dari FIFA. Yang ketiga, Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah olahraga 2034. Yang kelima, Indonesia akan dicoret dari kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk ngambil Indonesia sebagai tuan rumah olahraga termasuk Olimpiade. Dan yang terakhir, Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif mencampur adukan olahraga dengan politik. Padahal kapan lagi coba masuk ke pentas dunia kayak gini? Piala Dunia U20 di Indonesia dibatalkan karena Israel? Belum tentu. Saat ini pemerintah, terutama Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir sedang melakukan lobby dan dikabarkan akan berangkat ke Zurich, ke markas besar FIFA, untuk melobi agar perhelatan ini tetap diadakan di Indonesia. Ini bukan tentang politik tapi tentang kemanusiaan. FIFA dianggap double standar atau berstandar ganda. Kenapa Rusia didiskualifikasi dari Piala Dunia karena berperang dan menginvasi Ukraina karena alasan kemanusiaan? Apa bedanya dengan Israel yang menginvasi Palestina sejak lama? Kenapa tidak didiskualifikasi? Apakah FIFA takut dengan Israel? Percaya Presiden Jokowi, Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan juga Ibu Retno sebagai Menlu akan melakukan langkah-langkah untuk mencari solusi terbaik
untuk perhelatan Piala Dunia U20. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar dan mempunyai posisi yang strategis. Jadi jangan takut kalau kita akan didiskualifikasi dari dunia internasional.